diceritakan juga dalam riwayat Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW dipertemukan ya dengan para pendahulu ya, atau para nabi terdahulu ya di cerita itu. Nah, poin penting apa nih yang bisa diambil dari peristiwa itu, Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Buya Hadi. Aduh, aja. Ini serius ini, jangan panggil saya Buya. Karena ada dua alasan. Ini serius. Alasan pertama, kalau disamakan dengan yang ahli ilmu, Buya yang ahli ilmu saya tidak layak. Alasan kedua, kalau disamakan dengan Buya yang ruku sholatnya 2 kali, saya nggak mau. Selamat siang juga kami ucapkan kepada seluruh masyarakat pemuda di penjuru negeri ya, atau di tanah air, wabil khusus di Kabupaten Cirebon, yang semoga kita semua ya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya masih bisa beraktivitas, berkegiatan, dan melakukan hal-hal yang positif untuk keberlangsungan aktivitas kita ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa menurut saya, Biasa di luar. terkait dengan keaktifan beliau di sebuah lembaga pendidikan, kemudian di organisasi Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Cirebon juga sebagai ketua bidang ideologi ya, yang membidangi materi-materi yang kemudian menyiapkan personel-personel di kegiatan pengkaderan di GP Ansor Kabupaten Cirebon. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Wahyono selaku host dari kegiatan ini. Pada tema kali ini kita akan berbicara banyak soal hikmah ya, mungkin hikmah yang diambil dari pelajaran penting sebuah peristiwa besar yang kebetulan sedang ya kita lakukan, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita tidak sedang membicarakan terkait sesuatu peristiwa tersebut dari sisi yang selalu disampaikan oleh banyak ulama misalnya ya, tapi kita akan lebih banyak mengupas manfaat atau hikmah yang diambil dari sisi kita dalam melakukan kegiatan sosial atau organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh masing-masing. Baik, sebelum saya tanya-tanya lebih lanjut nih kepada Buya Hadi, saya persilakan Buya Hadi untuk speak Buya untuk menyampaikan ya semacam mukaddimah lah, dari mulai profil, kemudian aktivitas Buya dan segala sesuatunya, keruwetan apa saja nah kira-kira yang dilakukan oleh Buya. Silakan Buya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya harus klarifikasi berkali-kali ini. Tolong jangan panggil saya Buya, ini beban sekali ya. Jadi ada dua alasan itu loh. Itu beban. Ya, saya kira saya tidak perlu menjelaskan aktivitas saya, kesibukan saya, karena memang saya tidak punya kesibukan kecuali sibuk nganggur itu. Jadi, saya lagi sibuk apa? Sibuk istirahat ini. Saya kira saya lebih langsung ke bicara tentang apa itu Isra Mi'raj dulu ya. Jadi gini. Dalam kehidupan kita ini ada 3 hal yang sering terjadi berkaitan dengan logika atau otak kita ya, akal kita. Pertama, ada sesuatu yang rasional, sesuatu yang ya bisa diterima dengan mudah oleh logika kita. Ketika kita punya pulsa, kita bisa menghubungi orang gitu kan. Ketika ada koneksi internet, kita bisa komunikasi via Zoom online dan sebagainya, itu kan rasional. Ada yang kemudian irasional, tidak masuk akal, dan ini ya tidak mungkin terjadi karena irasional. Dia memang tidak mungkin terjadi, seperti misalnya dengan membaca tertentu atau dengan ramuan tertentu orang muda kembali, itu kan nggak mungkin terjadi dan sebagainya. Ada lagi yang
suprarasional, sesuatu kejadian yang tidak bisa ditelaah oleh logika, tapi faktanya itu terjadi dan ada. Ini bukan karena tidak nyata, tapi karena kemampuan logika kita tidak mampu menangkap itu. Nah, salah satu contohnya ya peristiwa Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj kalau digunakan dengan logika, bahkan dicoba dengan selogis apapun, akan tetap nggak bisa masuk akal. Ada yang berupaya melogikakan bahwa buruk itu barkun kilatnya, artinya kecepatan kilat sehingga Nabi Muhammad bisa dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan sikat karena kendaraannya secepat kilat. Ya secara logika terbantah lagi. Kendaraannya mungkin secepat kilat. Lalu bagaimana fisiknya dengan kecepatan semacam itu? Misalnya ketabrak angin itu kan bisa robek semua. Jadi itu suprarasional, tidak bisa melulu ditelaah dengan logika. Satu-satunya cara adalah mengimani. Nah, Allah sendiri menjelaskan dalam surat Al-Isra-nya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Untuk menunjukkan kemahamampuan Allah. Jadi walaupun enggak logis, susah diterima secara akal. Bagi Allah itu hal yang sangat kecil. Iya. Maka konteksnya ya kita percaya gitu kan. Okay. Kira-kira seperti itu secara gambaran awalnya. Baik, memang yang saya tanggap misalnya memang ini ya apa yang disampaikan oleh Buya itu ya memang begitu ya Buya ya. Jadi kalau tidak pakai iman ya, tidak pakai iman mungkin peristiwa itu juga sulit diterima ya. Tadi yang disampaikan misalnya soal kendaraannya seperti apa ada hambatan tidak. Kalau kita cerita lebih panjang dan lain sebagainya memang akan sulit sekali kalau kita tidak mengimani atau meyakini sesuatu itu atas dasar kita. Oke, dalam peristiwa itu mungkin ya kita mengenal dengan ada malaikat Jibril ya, kemudian bertemu dengan Rasul ya, kemudian ada peristiwa-peristiwa di dalamnya seperti membasuh hati Rasul dengan air Zam-Zam dan lain sebagainya, kemudian memenuhi hati beliau dengan hikmah dan iman. Nah, kira-kira menurut Buya ini apa nih yang ditangkap ya, karena kita dari awal ingin mengarahkan bahwa hikmah ya yang diambil dari berbagai peristiwa yang terjadi di Isra Mi'raj itu dipetik dari sisi organisasi. Oke. Memang saya untungnya bicaranya tentang bagaimana hikmah Isra Mi'raj dalam kacamata organisasi ya. Jadi nggak begitu ini. Kalau kacamata agama kan sudah banyak kiai. Susah saya nanti. Bisa disalahkan. Nah, masalahnya itu. Jadi begini. Kalau saya menangkap ada pesan bagaimana membangun sebuah organisasi itu diawali dari itu ya. Ketika Rasulullah mau mendapat tugas berat menjalankan sebuah risalah, itu tidak lalu ujuk-ujuk diberi wahyu dan tugas, tapi ada semacam pengkaderan atau persiapan ya. Yaitu caranya dibedah, soal nanti bedahnya apakah itu fisik atau apa itu juga saya tidak akan bahas itulah, itu biar bagiannya para ulama, para ini saja. Bagaimana Rasulullah kemudian dibedah dan hatinya diambil, dicuci dengan air Zam-Zam. Artinya ada proses pembersihan, ada proses pelatihan dasar gitu kan. Kemudian diberi ilmu, hikmah dan ilmu, diberi wawasan, diberi ini dan sebagainya. Artinya sebuah organisasi yang matang itu adalah organisasi yang kemudian cara rekrutmennya atau cara pengambilan anggotanya, penugasannya adalah sebelum anggota diberi tugas atau dia diberi bekal dulu bahwa organisasi ini semacam ini harus begini, dikasih pemahaman tentang PDPRT-nya kalau di Ansor ya, ADART kalau di NU dan sebagainya kan, sehingga mereka akan tahu dan punya kesiapan secara fisik dan mental menghadapi tugas berat yang menghadapnya ke sana. Itu kan diantaranya seperti itu. Oke. Nggak bisa organisasi hebat kalau
ya siapa saja yang mau masuk saja gitu kan, nanti ya ruwet lah kira-kira seperti itu. Ya mungkin bisa dikatakan kan Buya ini aktif ya di GP Ansor ya. Nah, apakah hal ini terjadi misalnya di organisasi besar Gerakan Pemuda Ansor terutama di Kabupaten Cirebon ini, Buya? Ya kalau melihat fakta yang sudah ada, Ansor menerapkan itu kan dengan sangat ketat. Bahkan siapa yang dijadikan kader pun harus ada rekomendasi dari PAC setempat kan, sehingga tidak sembarang orang bisa masuk lah. Tahu-tahu orang dari mana dia masuk ke Ansor dan ngurak-ngurak Ansor kan, begitu bahaya. Ya mungkin ini ya Bu ya. Jadi setiap ya saya tambahkan mungkin sedikit ada jenjang juga ya. Jadi tidak serta-merta orang ini ikut ya tentu harus misalnya ada PKD misalnya gitu nah, mungkin kan ya. Seperti itu ada jadi tahapan. Misalnya entah itu siapa mau dosen misalnya ya mau apapun profesinya ya mungkin bahkan misalnya Gus juga. Sebentar, mungkin ini dosen kan maksudnya Bapak juga. Ya memang saya merasakan ikut juga, jadi memang ini benar fakta yang disampaikan. Sampai nggak boleh masuk ke ruangan panitia. Gara-gara saya nggak pakai persyaratan ya sesuai dengan apa yang menjadi acuan. Oke, selanjutnya misalkan kita dari kecil ya, mungkin dari kecil ini kita selalu diberikan pengetahuan oleh para kiai kita itu bagaimana Rasul ya menggunakan kendaraan ya, mungkin ada bahasanya mungkin kendaraan ya, bisa yang disebut dengan buruk misalnya. Nah, kira-kira apa nih hikmah yang diambil dari bahwa Rasul itu membutuhkan gitu loh, padahal kalau secara ini mungkin juga apa artinya seakan-akan ya kenapa sih nggak ini gitu misalnya nggak langsung hilang misalnya atau dan lain sebagainya ya. Jadi kenapa sih ada istilah kok kita memerlukan itu gitu loh. Apalagi misal Rasul ini kan seperti diriwayatkan dan ketemu malaikat Jibril kan ya berarti kan sudah ada misalnya. Nah, itu kira-kira gimana nih Bu ya? Hikmah ya dari itu gimana? Ya secara kacamata organisasi ketika Rasulullah diperintah untuk Isra dan Mi'raj ya. Kita Isra dulu. Rasulullah kan difasilitasi buruk. Jarak Mekah sampai Masjidil Aqsa itu kan bukan jarak yang pendek ya, yang kalau dengan kendaraan biasa gak bakal nyampe lah 1 malam itu kan. Nah, sehingga Allah memfasilitasi dengan buruk yang tingkat kecepatannya kalau dalam kitab Al-Mi'raj itu sepenglihatan mata gitu. Jadi kedip gitu. Ya, sementoknya mata itu ya sampai di sana gitu. Nah, itu buruk itu kan digambarkan seperti itulah. Atau ada beberapa ulama kontemporer yang kemudian buruk itu kan asal kata dari barkun, katanya kilat ya secepat cahaya gitu. Kalau saya melihat bahwa artinya apa? Ketika seseorang mendapat mandat dan tugas menjalankan sesuatu dalam organisasi, idealnya ya difasilitasi untuk menjalankan itu. Seseorang diberi tugas untuk melakukan misalnya membuat surat, ya fasilitasilah perangkatnya, mesinnya, mesin ketiknya kalau zaman dulu, kalau sekarang laptopnya, printernya kan. Jangan kemudian memberi tugas tanpa perangkat kan, tanpa fasilitas. Ketika Allah memberi tugas Nabi Muhammad untuk Mi'raj Isra, itu kan diberi perangkat, diberi fasilitas berupa buruk plus pengawalan, pendampingan dari malaikat Jibril kan, sehingga tidak nyasar sendiri, bikin suratnya semaunya sendiri kan. Harus konsepnya ada gitu kan, seperti itu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Ya mungkin juga bisa juga ya ini contohnya inilah seperti inilah kira-kira ya. Jadi ketika zaman digital ini berarti ya mesti di tiap ya manapun ya di organisasi manapun mesti update ya Bu ya, termasuk fasilitas yang lainnya mungkin ya seperti itu kira-kira. Idealnya seperti itu. Baik, nah di dalam sebuah peristiwa selanjutnya juga kan kita juga suka diceritakan juga oleh para pendahulu kita, para kiai kita itu malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril itu menawarkan Rasulullah SAW itu ada 2 kan Bu ya, berupa satu yang pertama air susu lah ya, susu ya. Saya mau nyebut nggak ada airnya tuh takut ya. Takut kemana-mana maknanya nih. Nah, takut videonya dipotong. Oke. Ya, jadi menawarkan air susu, dan yang kedua itu ya mungkin bisa disebut arak ya, atau minuman yang mungkin memabukkan. Kalau dulu mungkin diistilahkan dengan khamr ya. Jadi kalau tafsir di sini ya mungkin ya segala sesuatu yang mabuk ya mungkin. Nah, itu
Apa nih dari peristiwa itu apa nih kira-kira yang bisa kita ambil pelajarannya? Nah, untuk itu saya melihat bahwa kita bicara organisasi lagi ya. Iya. Nah, ketika seseorang akan diberi tugas, di samping fasilitas juga harus disediakan, tapi juga harus dilakukan tes and proper apa tuh, lupa saya istilahnya. Oh, proper test ya mungkin. Iya, proper test ya. Test and proper test itu Nah, ya. iya semacam itu lah. Oh ya, fit and proper test. Iya. Maklum, saya jarang. Saya belum pernah. Ya orang desa lah Bu ya, orang desa yang ini itu coba. Jadi semacam penting melakukan fit and proper test untuk menempatkan seseorang pada bagian-bagian yang akan tugas yang akan dijalankan, sehingga jangan sampai kemudian dia diberi tugas untuk sesuatu yang dia sendiri tidak paham. Nah, maka sebelum Rasulullah kemudian dipersilahkan, ini kan ditawarkan semacam diuji ya, mau minta yang mana ini? Kalau ngambilnya arak, wah masalah ini berarti. Wah ini bikin berdampak kan ya ke depannya ya gitu ya. Jadi semacam fit and proper test, atau misalnya kalau saya habis PKD, PKL itu kan ada semacam apa namanya? RTL gitu kan, untuk melihat sejauh mana kemampuan mengambil keputusan dalam menghadapi permasalahan yang kelak akan ada di organisasi itu kan. Itu kan bisa diambil hikmah semacam itulah. Ya mungkin ya dalam kegiatan misal yang tadi disampaikan Bu ya, pengkaderan itu kan berarti mungkin ada semacam tes ya, tes and post test ya berarti gitu ya, sama ya mungkin ya. Jadi sebelum kader ini kita uji dulu pengetahuannya lewat pretest ya, kemudian nanti setelahnya misal post test kemudian di RTL. Oke. Nah, selanjutnya bahwa juga diceritakan misalnya ketika Mi'raj ya, malaikat Jibril nih membawa Nabi Muhammad SAW nih menuju pintu langit. Nah, di situnya tuh dijaga ya. Jadi ya kalau kita secara kenapa sih maksudnya? Kan Nabi kan makhluk paling mulia, kemudian ya malaikat Jibril pemimpinnya para malaikat Jibril itu siapa yang ini kan tahu semua. Nah, kenapa sih mesti misalnya dijaga dulu seperti ada ya semacam kayak seperti tata krama ya, atau angga ungguh. Nah, itu kira-kira gimana nih Bu ya? Seperti itu tuh. Itu di kisah Mi'rajnya kan diriwayatkan ketika malaikat Jibril membawa Rasulullah sampai ke langit 1, itu malaikat Jibril ketuk pintu lah. Iya. Kalau bahasa dialog kitanya ya, jangan saya itu sekarang lagi takut pelintir-pelintiran. Kalau bahasa dialog kitanya kan ketok pintu gitu kan. Nah, kemudian malaikat penjaga langit, pintu langit pertama yang notabene adalah anak buahnya malaikat Jibril, itu kan tidak langsung membuka, dia tetap menjalankan prosedur protapnya gitu. Protokolernya itu tetap diberlakukan. Siapa di luar gitu kan? Malaikat Jibril menjawab, saya Jibril. Walau sudah menyebut nama Jibril, sebenarnya kan wah ini pimpinan saya nih, langsung masuk aja. Iya, secara logika kan begitu ya. Tapi malaikat tetap menjalankan protap yang sudah ditugaskan kepada beliau ketika menjadi penjaga langit kan. Oh sebentar, di protokolernya jadwal malaikat Jibril datang ini harus dengan Muhammad ini. Saya cek dulu dengan siapa datangnya. Nah, terus malaikat Jibril jawab dengan Muhammad. Nah, oh tapi ada waktunya ini. Saya pastikan dulu sudah waktunya belum kan? Tetap semua standar prosedur organisasi lah itu harus dijalankan. Siapa yang datang? Oh saya Jibril. Sama siapa? Bersama Muhammad. Apakah sudah waktunya? Oh iya sudah waktunya. Baru dibukakan pintu. Nah, idealnya sebuah organisasi yang hebat kan seperti itu. Keputusan organisasi, langkah organisasi itu berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati bersama. Tidak lalu hanya karena yang datang ketua departemen ideologinya. Pas departemen ideologi lagi ada acara, anggotanya mikir ketuanya nggak boleh begitu. Nah, yang jadi anggota pun maka jangan heran sering kali terjadi di Banser itu bagus kan, karena mereka sudah diajari tentang bagaimana menerapkan disiplin protokoler yang ini. Beberapa senior Banser nggak bisa masuk karena justru diadang oleh kader-kader Banser muda kan, karena nggak membawa ID karena gitu kan, baru bisa masuk setelah ada konfirmasi bahwa memang itu bagian dari tamu VIP misalnya kan seperti itu. Nah
Itu kan ajaran penting dalam berorganisasi. Sehingga organisasi itu tidak menjadi sebuah gerakan yang ya ninggang pengennya lah. Bakal lagi pengennya mekenen ya dimekenen, bakal beli ya beli. Sebenarnya itu pesan bagus itu. Bahkan malaikat Jibril pun ya ketika ditanya kan nggak ngomong, "Woi, saya itu pimpinannya malaikat, kok berani kamu nanya saya?" Kan nggak begitu. Beliau menjawab ya sesuai dengan apa yang harus beliau jalankan berdasarkan protokoler. Artinya menjaga protokoler dan manajemen administrasi di sini kan organisasi itu penting. Saya kira seperti itu. Oke, memang ini aduh ya Allah, pelajaran yang luar biasa ya. Jadi mungkin di organisasi juga diajarkan nih Bu ya, persamaan ya, kemudian ya kita sama. Nah, itu tadi misal diajarkan ya kalau memang itu protapnya ya kita harus jangan mentang-mentang misalnya gitu semacam itu. Jangan mentang-mentang nih, saya nggak menyebutin apa aja nih ya. Jadi ya harus dilakukan sesuai dengan ya sudah prosedur. Contohnya departemen ideologi aja biar enak. Biar nanti yang kena kitanya. Nah, oke, sebelum kita lanjut kita break sebentar dulu Bu ya. Kita ngeteh dulu nih ini lumayan di cuaca yang sangat dingin nih Bu ya. Oke. Kita lanjut ya Bu ya. Diceritakan juga dalam riwayat Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW dipertemukan ya dengan para pendahulu ya atau para nabi terdahulu ya di cerita itu. Nah, poin penting apa nih yang bisa diambil dari peristiwa itu Bu ya? Nah, ketersambungannya artinya ya sama senior itu jangan putus lah. Oh, komunikasi ya, mungkin komunikasi. Ya. Kalau koordinasi gimana nih Bu ya? Ya termasuk juga. Artinya begini, bahwa tidak dipungkiri Rasulullah itu adalah Rasul terbaik, bahkan makhluk terbaik ciptaan Allah kan. Tapi bagaimanapun beliau itu menjadi Rasul terakhir secara faktual kan, walaupun secara kedudukan, secara makom, bahkan secara awal penciptaan beliau adalah paling awal, paling dahulu kan. Nah, di situ Rasulullah dipertemukan dengan para Rasul pendahulu. Itu maksudnya secara gambaran berorganisasi itu bahwa ketika kita menjadi pelaksana sebuah organisasi, kita itu jangan sampai putus dengan para senior-senior kita. Karena bagaimanapun mereka punya pengalaman, punya informasi, punya data terkait organisasi sebelum kita mengurusinya kan seperti itu. Maka menjadi bahaya sekali ketika kita berorganisasi kemudian putus hubungan dengan para senior. Nggak nyambung nanti, jangan-jangan kita organisasinya benar menurut kita saja kan bahaya. Ya, kalau dalam ilmu kan ada istilah ketersambungan sanad ya. Kan seperti itu. Ya dalam organisasi juga penting banget bahwa kita ini tetap menjalin komunikasi dengan para senior. Maka jangan heran di Ansor itu ya seperti itu kan, ketika ada acara apa-apa atau bahkan dalam hal-hal santai pun kita kongko bareng dengan senior, bareng dan itu kan dalam rangka membangun agar ada kesinambungan dalam minimal wawasan berorganisasinya lah, minimal di situ. Jadi mungkin datang ke senior itu jangan ada butuhnya saja mungkin Bu ya. Jadi ya mungkin bisa juga seperti itu. Bisa juga mungkin ya. Tapi artinya mungkin segala sesuatu ya tetap mungkin untuk menjaga hubungan antara pelaku organisasi yang sekarang dengan terdahulu juga harus ini. Nah iya, sehingga organisasi itu kan berarti nyambung kalau kitanya dengan seniornya nyambung. Kalau enggak, kita mau dapat informasi tentang organisasi dulunya bagaimana, dari mana. Nanti ya barangkali untuk tidak untuk membandingkan, tetapi untuk menjadi contoh ya. Seperti dulu seperti apa, kemudian yang sekarang nih harus lebih baik misalnya gitu ya. Ya minimal kan kita ambil sisi baiknya, sisi kurang baiknya jadikan evaluasi kan seperti itu bahasa-bahasa ininya kan. Oke, mantap sekali. Begitu banyak ya pelajaran yang diambil dan ini memang masih belum selesai. Ada banyak juga peristiwa lain ya, misalnya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ya, terutama di Mi'raj ya, Rasulullah SAW nyampe di Sidratul Muntaha ya, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tetapi pada saat dari awal kan ditemani nih Bu ya, ditemani malaikat Jibril. Tetapi pada saat menghadap
Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril tidak ikut serta ya dalam mungkin momen itu. Nah, itu kira-kira gimana nih Bu ya? Nah, secara gambaran dalam berorganisasinya ya, kita ambil hikmah itu untuk bagaimana memanage sebuah organisasi kan begini. Jadi walaupun slogannya kita ini sama gitu kan, tapi ada wilayah-wilayah yang memang VVIP lah misalnya, atau top secret kan kalau bahasa ininya kan. Jadi ada wilayah yang memang kita kalau memang bukan domain kita memang jangan masuk ke sana. Ada wilayah kita harus membangun komunikasi, tapi ada wilayah juga itu bukan domain kita. Ya udah, kita jangan ikut-ikutan ke sana gitu kan. Bahwa malaikat Jibril betapapun beliau adalah pimpinannya para malaikat, Rasulullah itu pimpinannya manusia dan termasuk para malaikat juga ya. Artinya bisa dibilang kan sebenarnya bisa saja kan kalau ini ya ikut saja, nggak bakal bocorin rahasia gitu kan. Ya, tapi ini tentang etika, tentang bahwa ada wilayah yang memang kadang kita itu tidak boleh terlibat di sana. Nah, jangan mentang-mentang sesama anggota, mentang-mentang satu organisasi semuanya saya harus tahu, semuanya harus. Pokoknya kalau saya nggak tahu berarti nggak beres kan. Ini kan bahaya. Ada wilayah yang memang ya sudah itu bagiannya lembaga itu atau departemen itu bagiannya itu dan sebagainya. Ini khusus top secret, hanya elit-elit saja yang boleh tahu, kita nunggu saja hasilnya di lapangan kan bisa. Kan ada semacam itu. Jangan lu yang ngadep bupati, seluruh anggota ngadep semuanya, nggak muat ruangannya. Kira-kira semacam itu lah gambaran yang bisa kita ambil gitu kan. Ya memang benar juga sih kalau misalnya audiensi ya dengan Kemenang, Dinas misalnya DPRD yang ruangannya segitu, kalau semua ikut ya semua gimana ikut, ya? Kemudian yang tidak diajak merasa ditinggalkan. Itu bukan ditinggalkan, tapi memang bukan domainnya memang di situ gitu kan. Kira-kira seperti itu. Ya memang seperti kalau kita ini ada batasan hak ya mungkin ya. Nah, ada kewenangan dan lain sebagainya ya untuk membatasi gerak-gerik kita ya supaya tidak terlampau, bahasa mukanya offset ya mungkin. Oke, nah ini kemungkinan hikmah yang terakhir nih sebenarnya ya akan banyak sekali sebenarnya kalau mau dikupas satu persatu, cuma ini kita mengambil poin-poin inti saja ya. Yang poin terakhirnya adalah Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam itu ketemu Nabi Musa, kemudian meminta masukan tentang jumlah sholat jumlah sholat, kemudian seperti apa nih untuk beliau dan umatnya nih yang terbaik nih. Nah itu apa nih Bu ya yang bisa ditangkap dari peristiwa itu? Nah kalau saya menangkap dari peristiwa tentang membangun komunikasi antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa gitu kan, lagi-lagi tentang bagaimana kita membangun komunikasi dengan senior kan. Bahwa Nabi Musa bagaimanapun ya seniornya Nabi Muhammad, walaupun secara derajat di mata Allah Nabi Muhammad paling tinggi kan. Lagi-lagi tentang kualitas personal itu tidak boleh lalu kemudian menafikan bahwa kita butuh komunikasi dengan senior. Jangan mentang-mentang sudah podcast satu kali kemudian sama senior nggak nyapa. Contoh ini contoh. Kan ada orang seperti itu, bahwa kok seakan-akan hanya karena baru siap komandan aja seakan-akan kita sudah nggak butuh masukan senior. Ini kan bahaya ini. Nabi Muhammad secara personal beliau sanggup 50 kali sholat. Bahkan saya sih berpikir kalaupun nanti sholatnya 50 ya mungkin sholatnya nggak model seperti ini gitu kan. Pasti sudah disediakan formulanya oleh Allah gitu. Tapi ketika diberi masukan oleh Nabi Musa, Nabi Muhammad ya bersedia menerima masukan itu, terbuka untuk menerima masukan, walaupun sebenarnya secara personal beliau merasa sanggup. Seringkali kita ketika merasa sudah sanggup itu kan menutup
Sulah urusan sih gampang gitu loh, meneng baik gak. Nah, ini bahaya ini. Secara manajemen organisasi kurang bagus gitu. Nah, Rasulullah saja ketika beliau merasa sudah sanggup, ketika dikasih masukan oleh Nabi Musa, beliau bersedia kan. Dan itu sampai terjadi beberapa kali kan. Dan pesan yang terpentingnya lagi di situ bahwa dasar keputusan itu harus diambil berdasarkan bagaimana seluruh anggota organisasi, bukan bagaimana kemampuan personal kitanya. Saya secara personal mungkin saja bisa setiap minggu melakukan pertemuan, misalnya kan seperti itu. Tapi ini seluruh anggota bagaimana ini bisa enggak gitu kan? Saya sih orangnya nganggur saja, mau setiap hari pertemuan dari mulai jam 2 pagi sampai jam 2 malam juga. Tapi ini penting loh. Di anggota kita, di komunitas kita, organisasi kita kok ada yang jadi dosen, yang paginya harus ngajar kan kayak Bapak gitu kan, masa rapat sampai jam 3 malam itu. Ada yang misalnya besoknya harus penjual tahu juga ada loh di Ansor itu kan. Iya, ada yang petani dan sebagainya. Maka pola pengambilan kebijakannya dari mulai pertemuan apa dan sebagainya itu harus melihat ya ke seluruh kemampuan anggota itu, seperti yang digambarkan oleh Nabi Musa bahwa umat panjenengan ini nggak bakal mampu, jangan ngukur panjenengannya gitu. Jadi intinya ya ketika berorganisasi ya kita pola pandangnya bagaimana anggota ini bisa menjalankan atau tidak gitu, bukan bagaimana sayanya gitu. Kira-kira seperti itulah. Oke ya, ya mungkin yang jelas sih segala masukan itu berorientasi ya kepada kebaikan ya, atau kemaslahatan seluruh anggota organisasi. Kira-kira seperti itu. Oke, saya kira itu ya poin-poin hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tentang manfaat berorganisasi, kemudian bisa diambil dari kehidupan organisasi dari peristiwa itu menjadi pelajaran yang berharga juga bagi semua insan-insan organisatoris nih ya, terlebih orang-orang yang bergeliat di dunia organisasi sosial kemasyarakatan manapun untuk bisa mengambil hikmah dari pelajaran ini. Silakan Buya untuk bisa sedikit menyimpulkan ya terkait hikmah atau pelajaran yang diambil dari proses tadi yang ceritakan dari awal sampai akhir, kemudian silakan untuk pesan dan kesan untuk semua insan ya, terutama pelaku organisasi yang ada di Kabupaten Cirebon pada khususnya Indonesia mungkin pada umumnya. Oke, silakan Bu ya. Ya pertama ya yaitu tadi bahwa dari Isra Mi'raj saja kita bisa belajar tentang bagaimana memanage organisasi dengan baik. Dari mulai pembekalan, kemudian fasilitas yang memadai ketika penugasan dan sebagainya kan, kemudian membangun komunikasi dengan para senior, menerima masukan, kebijakannya harus berorientasi pada kemampuan atau kondisi anggota dan sebagainya, itu kan sangat bagus sekali ya, kita terapkan gitu kan, kita pelajari itu dari Isra Mi'raj. Dan ada satu lagi ya yang menurut saya bagus juga untuk diketahui bersama, bahwa ketika Rasulullah di Mi'raj kan diberi gambaran, ada yang masuk nerakanya seperti ini, ada yang di surga, ada yang apa gitu kan. Artinya apa? Bahwa sebelum seseorang menjalankan amanat organisasinya itu harus ada semacam, saya melihat ini kan ada di seperti ketika pelantikan kuwu, sebelum kuwu itu ada di karantina dulu, kemudian pembekalan. Nah, ada semacam pembekalan. Ini loh, organisasi yang Anda pegang itu semacam ini, anggotanya modelnya begini, jumlahnya sekian, orangnya begitu. Nah, sehingga ketika seseorang akan memanage organisasi itu minimal sudah ada gambaran awal tentang oh berarti saya langkahnya harus seperti ini. Nah, seperti itu kira-kira. Mungkin itu saja soal pesannya ya, mari kita belajar bersama terus. Itu saja, terima kasih. Oke, saya kira itu ya yang bisa kita ambil ya dari pertemuan ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya, untuk
tetap berkembang Buya ya, untuk bisa berkembang lebih baik dan lebih baik lagi menjadi manusia yang yang bermanfaat lah dimanapun kita berada lah mungkin Buya. Oke, itu saja kegiatan kali ini ya. Terima kasih kepada narasumber kita Buya Abdul Hadi yang sudah membersamai kita. Terima kasih juga kepada semua pemirsa nih yang mungkin menyimak, mendengarkan ya. Ini hanya sedikit ini ya, pengetahuan yang mungkin sederhana tapi saya kira amat dan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Satu sebelum ditutup, Oke. kalau ada sesuatu yang merasa kurang pas, hubungi Pak Wahyono saja, jangan hubungi saya. Oke, sampai jumpa kembali Buya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang dengan tentu materi dan tema yang berbeda. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.